Anda kembali di Kabar Petang dan kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Sanusi tadi Prof. Hamdi bilang akan lebih baik kalau substansial yang dibahas, tidak lebih mengarah ke pribadi. Kenapa sih tidak dilakukan hal yang seperti oleh Gerindra kalau memang tidak puas gitu? Jadi ini bukan Gerindra, ini Bang Fadli. Tadi saya bilang Bang Fadli memang budayawan dan dia hubungannya menurut saya cukup juga dekat dengan Pak Gubernur lah ya. Sama seperti saya sekretaris pemenangan, cukup sangat dekat, tahu betul apa yang dilakukan gitu ya. Tetapi bahwa ini bukan Gerindra. Gerindra itu pertama kali Ketua Dewan Pembina bilang siapapun anak bangsa yang bagus, yang baik, wajib maju jadi calon presiden. Dia kok bertanding belum mulai, kita belum ngapa-ngapain. Kalau kemudian Bang Fadli menyampaikan puisi, dia cuma apresiasinya, ekspresinya dia terhadap entah bentuk kecewaan dia sama temannya dia, saya nggak tahu. Tetapi bahwa inti persoalannya biar masyarakat teredukasi. Teredukasi apa? Bahwa ini ada persoalan, bukan persoalan yang kita anggap tabu. Ini kan gini, politik itu sekali lagi selalu menjadi persepsi, tidak menjadi realita politik. Realita itu kita mau sajikan. Kemudian persepsinya orang mau nilai apa? Ya silakan, memang politik itu persepsi. Gitu. Tapi Bang Fadli lupa bahwa dia posisinya di partai begitu tinggi begitu kan. Begitu keluar puisi ini jelas akan dikait-kaitkan. Memang ini budaya kita siapapun yang berjalan itu yang kita bilang. Makanya selalu saya sampaikan waktu Pak Jokowi misalnya sekarang ini belum mundur, saya selalu bilang Mas mendingan mundur dari gubernur. Kenapa saya bilang? Waktu dia belusukan lagi atas nama gubernur, dia bilang itu pencapresan, kampanye terselubung. Ini persepsi, sekali lagi ini kan politik yang saya bilang, persepsi orang menilainya tergantung kita mau apa. Sekali lagi yang saya bilang bahwa masyarakat perlu dibuka seluas-luasnya. Bila perlu ntar Prabowo disampaikan apa, boleh masyarakat dibuka. Jangan pernah tabu untuk membuka persoalan itu. Ini membangun sebuah persepsi yang realita, bukan persepsi politik yang dianggap semu ya, sehingga orang tabu. Ini bukan menjelekkan. Tapi Gerindra apa nggak takut nanti kalau menjadi bumerang? Kalau dibilang wah ini akhirnya Prabowo aja nih yang nggak bisa nerima kalau misalnya Jokowi maju. Makanya kita bilang kalau Gerindra tabu, pasti Pak Fadli sudah ditegur. Fadli nggak ditegur. Kenapa? Karena yang disampaikan itu bukan mengarang cerita, bukan mengarang sajak. Dia membuat puisi sebagai apresiasi dalam diri yang dia tahu sebenarnya. Terus kemudian rakyat mau dibohongi dengan yang sebenarnya, disampaikanlah itu dalam bentuk puisi. Baik, yuk kita ke Mas Hamdi. Mas Hamdi, kalau tadi yang Anda katakan lebih baik ini parpol berdebat terkait parpol platform yang lebih ideal gitu, tentang misalnya televisi, misi dari parpol itu sendiri. Tapi ada anggapan dari pengamat dan sejumlah orang bahwa ini hal yang tidak efektif untuk suatu hal tujuan tertentu. Nah ini kalau Prof sendiri melihat dengan kampanye saling sindir, dengan kita tidak sebut black kampanye gitu ya, ini sejauh mana sih efektivitasnya? Tapi gitu? Ini bukan Gerindra ya, ini Bang Fadli ya. Memang kita harus mengukurnya dari persepsi publik ya. Saya belum melakukan studi yang sistematis ke seluruh publik lah, karena tanggapannya bisa beragam. Ada yang mungkin percaya, ada yang tidak percaya. Memang betul seperti yang Bung Sanusi katakan tadi, politik itu memang bicara tentang persepsi, dan biasanya politik itu orang selalu menawarkan sebuah narasi lah, sebuah cerita. Ini kan cerita yang mau dibangun, ada seorang capres yang menurut versi yang membuat cerita bahwa orang ini mungkin tidak bisa dipercaya, mencela-mencela, terus berkhianat dan seterusnya begitu ya. Nah, ini mau dibangun ceritanya seperti itu, tapi kan belum tentu juga rakyat percaya ceritanya orang itu seperti itu, betul kan? Terus bisa juga orang mengartikan gini. Saya mendengar juga tadi waktu saya naik taksi, ada sopir bilang begini, Pak, kalau orang memang sakit hati, orang itu kecewa, biasa tuh Pak, dia jelek-jelekin orang lain gitu. Nah ada juga yang berpendapat begitu. Jadi pendapat masyarakat beragam sebenarnya. Ada narasi yang sama bisa ditanggapi berbeda-beda begitu loh. Jadi kalau saya ditanya apakah ini efektif untuk misalnya katakanlah menjatuhkan seseorang, karakter seseorang, belum tentu juga. Malah bisa seperti Anda bilang tadi bumerang gitu loh. Malah orang mengatakan, loh kok ada orang maju, Anda yang gusar ya, Anda yang marah ya. Kok Anda marah gitu loh. Biasa aja deh kira gitu kan, dia mau maju jadi presiden, kenapa Anda yang gusar? Ada juga pendapat begitu kan. Jadi reaksi memang orang beragam begitu kan ya. Dan kita juga nggak mungkin menyamakan persepsi semua orang akan sama gitu. Walaupun aktor politik ingin ya
membuat bahwa persepsi orang ke dia positif, dan kalau bisa terhadap lawan politiknya negatif. Betul yang saya bilang tadi, tokoh politik berusaha untuk melegitimasi dirinya dan sekaligus mendelegitimasi lawannya. Itulah hakikat kampanye politik itu. Baik, ini ke Mas Sanusi lagi. Tadi yang Anda katakan sebenarnya ini kan untuk puisi sendiri itu adalah pribadi begitu. Fadlizon sebagai pribadi bukan lagi dalam posisi di Gerindra. Tapi seperti yang saya katakan, bagaimana dengan kampanye ketum sendiri yang sepertinya ada relevansi antara kampanye dan juga sindiran dari Fadlizon begitu. Apakah ini tidak ada bukan perintah, tapi ada semacam frame yang sama antara seorang Fadlizon personal dengan ketumnya? Ya, yang pasti yang pertama saya dengar dia di GBK bicara. Tapi tidak hanya di GBK. Ya, saya maksudnya yang lain saya belum dengar nih tentang yang Pak Prabowo sampaikan, tetapi bahwa kalau kemudian ada ekspresi orang menyampaikan karena kekecewaan orang terhadap seseorang, itu menurut saya wajar-wajar saja. Kenapa kemudian penyampaian puisi dipertanyakan, tapi kebohongan yang tidak pernah digubris oleh banyak orang, kebohongan yang nyata-nyata disampaikan oleh orang, itu pemimpin loh, bukan main-main. Jadi ini yang sebetulnya, jadi makanya balik lagi, kita ini terbiasa dengan casing, kita terbiasa dengan tidak substansi. Ini yang kita bilang, yang saya selalu bilang, politik itu adalah persepsi yang harusnya dibangun dengan realita politik, yang kenyataan. Jadi masyarakat harus diedukasi tentang kebenaran faktanya, tidak diumpet-umpetin persoalan. Silakan aja Mas memilih. Saya percaya bahwa sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, siapapun silakan maju bersama kita. Saya adalah bagian dari yang memperjuangkan Pak Jokowi untuk maju menjadi gubernur. Saya sekretaris pemenangan. Saya pertama kali bilang jangan maju. Saya pertama kali bilang, tapi waktu maju ya sudah nggak apa-apa. Sekarang saya bilang apa? Kalau Anda maju mundur. Saya kasihan sama Jakarta. Saya nggak bicara lagi tentang capresnya. Jakarta yang saya kasihani. Kenapa sih? Bayangin, kalau dia hanya cuti karena undang-undang, maka dia tidak boleh tanda tangan kebijakan strategis. Pak Wagub tidak boleh. Sekda masih PLT. Jakarta mau bagaimana? 1 jam kebijakan tuh bahaya digantung. Terus kalau kemudian bertanding belum menang, kalau sudah menang nggak apa-apa, kalau kalah balik lagi gimana? Ahok mau jadi gubernur, turun dari bupati. Maaf nih, Dino Patijalal, dubesnya turun. Gita Wirjawan dia turun. Orang muda tuh karirnya panjang. Ini yang kita bilang harusnya berpikir tentang karir muda itu, jangan pernah takut. Saya silakan aja Pak Jokowi maju oleh partainya, nggak apa-apa. Kan aturan juga tidak apa-apa, nggak? Tidak apa-apa, cuma kita menghimbau. Anda bayang nggak kalau kemudian dia kalah, balik lagi jadi gubernur Anda? Kepikir nggak masyarakat yang lebih kecewa lagi? Ini yang perlu diedukasi. Kenapa yang ingin disampaikan itu? Bang Fadli ada pada saat sumpah jabatan di Dewan. Saya pun ada, saya anggota DPRD. Mas Sanusi, kalau kita lihat nih sekarang kayaknya masyarakatnya anteng-anteng aja. Iya, nggak apa-apa. Merasa dibohongi anteng-anteng aja. Apakah jangan-jangan ini Gerindranya saja nih yang sakit hati dengan dibohongi? Jadi Gerindranya nggak apa-apa juga. Ini kan saya bilang kebetulan saya dan Bang Fadli yang berinteraksi langsung. Jadi Anda dan Bang Fadli yang saya kan berinteraksi. Jadi kalau kemudian saya mengekspresikan, wajar saja. Banyak orang yang mengekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Anda nggak pernah tahu kan kalau saya turun ke lapangan, konstituen saya yang dulu kita dukung Pak Jokowi, sekarang dia ngomong apa Mas ya? Mas gimana tuh? Tapi saya nggak pernah sampaikan ke banyak orang. Ini apresiasi loh, bahwa Pak Jokowi jadi banyak peran Gerindra juga di dalamnya. Begitu besar kita meyakini orang supaya dia maju. Terus kemudian dia tinggalin, kita mengapresiasi lagi nggak apa-apa, emang udah politik. Tapi kita menjelaskan pada seluruh rakyat Jakarta yang konstituen kita. Sekarang kan sudah terlanjur nih. Iya, nggak apa-apa. Apa yang sekarang diminta oleh Gerindra? Nggak ada, kalau Gerindra nggak minta apa-apa. Saya sebagai ketua fraksi Gerindra, saya karena sahabat Pak Jokowi, saya bilang, saya dulu senang Anda. Tapi sekarang nggak apa-apa Anda maju, tolong Anda letakkan jabatan Anda sebagai gubernur. Jakarta tidak boleh digantung. Ini bukan provinsi biasa loh. Kota terakus di dunia cuma Jakarta. Seluruh fungsi kota ada Jakarta. Ini ibu kota, bukan seperti kota biasa atau provinsi biasa, Kabupaten Solo dan bukan. Ini ibu kota. Kalau tidak mau mundur? Kalau tidak mau mundur, biar masyarakat yang menilai. Masyarakat maukah kebijakannya digantung sekian bulan? Terus kalau kemudian kalah, belum tentu menang loh. Jangan pede juga menang, bertanding belum dimulai kan? Kalau kalah mau balik lagi ke Jakarta, silakan aja kalau masyarakat mau menerima. Atau mungkin Gerindra minta ya Jokowi sowan gitu, telepon dulu ke Prabowo minta izin. Sudah dilakukan nggak sih secara personal? Itu udah terlambat. Secara personal ada hubungan komunikasi nggak? Nggak ada, udah terlambat lah itulah. Kalau menurut saya udahlah, udah sama-sama maju, biar aja sama-sama kita lihat nanti. Tetapi maksud saya, kalau saya mewakili rakyat Jakarta dan saya anggota Dewan, kalaupun dia tidak mundur, saya akan menggalang teman-teman untuk melakukan hak angket, menanyakan pertanggungjawabannya dia. Buat rakyat Jakarta kalau saya. Baik, terima kasih Bang Sanusi sudah hadir di Kabar Petang. Prof. Hamdi juga terima kasih. Ya, sama-sama. Ya.
Dan beberapa masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya di antara Pengadilan Tipikor menolak eksekusi Andi